Kupiansk, kota yang sebelumnya hanya dikenal sebagai persimpangan logistik, kini berubah menjadi salah satu titik paling genting dalam konflik Rusia-Ukraina. Dalam beberapa pekan terakhir, kami menyaksikan langsung bagaimana posisi Ukraina di wilayah timur ini terus terdesak oleh manuver Rusia yang bergerak dari arah utara dan selatan. Tidak ada serangan besar-besaran yang menggelegar seperti dalam fase awal perang. Sebaliknya, pengepungan dilakukan perlahan, presisi, dan penuh perhitungan. Pasukan Ukraina di sejumlah sektor terjebak tanpa suplai amunisi, tanpa rute evakuasi, dan tanpa celah untuk mundur. Penduduk setempat menggambarkan kota ini sebagai ruang yang semakin menyempit setiap hari, di mana helikopter serang dan artileri jarak jauh Rusia mewarnai langit. Kontrol atas Kupiansk sangat krusial karena kota ini merupakan jalur utama antara Kharkiv dan Donbas. Jika jatuh sepenuhnya, dinamika perang di front timur hampir pasti berubah drastis. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa ancaman itu kini hanya soal waktu. Bagi Ukraina, mempertahankan Kupiansk adalah mempertahankan stabilitas seluruh sektor timur. Di Pokrovske, laporan kami menunjukkan gambaran serupa dengan yang terjadi di Kupiansk, namun dengan tekanan yang lebih intens. Pasukan Ukraina di sini telah menghadapi pengepungan gradual selama berminggu-minggu. Mereka kehabisan logistik penting, termasuk amunisi dan peralatan medis. Berdasarkan keterangan sejumlah prajurit yang berhasil dievakuasi sebelumnya, kondisi di garis depan sudah berada pada titik kritis. Serangan artileri Rusia berlangsung tanpa henti, sementara drone intai dan kamikaze terus mencari posisi pertahanan yang tersisa. Di antara 25 personil dari Brigade 38 dan unit marinir yang tersisa, sebagian memilih menyerah setelah kehilangan kemampuan bertahan. Ini bukan hanya keruntuhan posisi, tetapi bukti nyata bagaimana tekanan psikologis dan minimnya suplai dapat menghancurkan pertahanan tanpa perlu operasi penyerbuan besar. Pokrovske menjadi contoh kasarnya. Ketika jalur bantuan terputus, waktu menjadi musuh paling mematikan. Kini wilayah tersebut secara efektif berada di bawah kendali Rusia, mempersempit ruang gerak Ukraina di sektor ini. Tim kami menelusuri laporan terkait serangan drone laut Ukraina yang kembali menghantam pelabuhan Tuapse, salah satu pusat ekspor energi terbesar Rusia di Laut Hitam. Menurut sumber lokal dan citra satelit yang kami analisis, 4 drone berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan Rusia. Namun satu unit berhasil menembus sistem keamanan dan meledak di area dermaga, memicu kebakaran besar yang terlihat hingga beberapa kilometer. Beberapa gudang bahan bakar tampak rusak berat, sementara aktivitas ekspor energi dihentikan sementara. Yang menarik, ini adalah serangan ketiga dalam beberapa bulan terakhir, mengisyaratkan bahwa Ukraina sengaja menjadikan fasilitas energi sebagai target strategis. 2 serangan sebelumnya menyebabkan kerusakan pada kapal tanker dan bahkan menghentikan operasi kilang selama berhari-hari. Pelabuhan Tuapse mengalirkan sekitar 17 juta ton minyak per tahun, sehingga setiap gangguan di tempat ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Serangan berulang menunjukkan pola operasi yang konsisten, melemahkan kemampuan Rusia membiayai perang lewat pukulan tepat pada sektor energi. Ini mengubah dinamika konflik menjadi bukan sekedar perebutan wilayah, tetapi perang ekonomi yang semakin terbuka. Di Orenburg, sebuah kilang minyak strategis Rusia ikut menjadi sasaran serangan udara yang diduga kuat berasal dari drone Ukraina. Kilang tersebut merupakan salah satu fasilitas yang secara langsung memasuk kebutuhan logistik militer Rusia. Saat tim kami meninjau visual satelit dan laporan resmi, tampak asap hitam pekat menjulang tinggi dari lokasi serangan, dengan kobaran api yang membesar selama hampir sehari penuh. Kerusakan ini diperkirakan mencapai nilai antara 1 hingga 3 miliar dolar AS. Kilang ini memproduksi lebih dari 30 jenis produk minyak, termasuk bahan bakar untuk kendaraan tempur dan mesin berat. Dampaknya bukan hanya pada sektor ekonomi Rusia, tetapi juga pada operasi militer di garis depan. Dengan kapasitas produksi 6,6 juta ton per tahun, gangguan pada kilang ini dapat memperlambat distribusi bahan bakar penting. Serangan ke fasilitas energi semakin mempertegas strategi Ukraina untuk menyerang jantung ekonomi perang Rusia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perang telah melebar jauh dari garis pertempuran konvensional, memasuki babak di mana energi menjadi medan perang tersendiri.
Di wilayah Donetsk, Ukraina mengerahkan sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat untuk menyerang sebuah gudang logistik Rusia yang disebut-sebut menyimpan ratusan drone Shahed 136 buatan Iran. Berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Ukraina, fasilitas tersebut diduga menampung sekitar 1.200 unit drone, meskipun jumlah yang benar-benar hancur masih belum dapat dipastikan. Drone jenis ini telah menjadi salah satu senjata utama Rusia dalam serangan malam hari terhadap kota-kota Ukraina. Serangan HIMARS ini menunjukkan perubahan prioritas Ukraina, menghancurkan stok drone sebelum diluncurkan ke medan perang. Jika laporan jumlah kerusakan benar, pukulan ini akan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Gudang drone tersebut sebelumnya dianggap sebagai salah satu pusat logistik terbesar Rusia di wilayah Donetsk. Serangan ini juga memperlihatkan bagaimana Ukraina semakin berani melakukan operasi jarak jauh di dalam wilayah yang dikuasai Rusia, terutama untuk menekan kemampuan drone yang selama ini menjadi ancaman bagi infrastruktur Ukraina. Sejumlah pakar pertahanan yang kami wawancarai menyebut dugaan penggunaan rudal 9M729 Novator sebagai titik penting dalam konflik ini. Rudal tersebut diketahui memiliki jangkauan antara 500 hingga 2.500 km. Angka yang sebelumnya dilarang berdasarkan perjanjian INF yang kini sudah tidak berlaku. Rusia tidak mengkonfirmasi penggunaannya, namun sejumlah fragmen yang ditemukan oleh tim investigasi lokal memperkuat kecurigaan tersebut. Jika benar digunakan, ini menjadi sinyal bahwa Moskow siap menggeser batas-batas eskalasi, khususnya dalam serangan jarak jauh terhadap infrastruktur Ukraina. Dalam konteks perang modern, penggunaan senjata yang sebelumnya tergolong strategis di medan taktis dapat mengubah kalkulasi militer secara drastis. Ukraina kini menghadapi ancaman rudal dengan jangkauan yang lebih luas dan pola manuver yang sulit diprediksi. Bagi warga sipil, ketidakpastian ini berarti ancaman bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Bagi analis militer, ini langkah yang menunjukkan kepercayaan diri Rusia dalam operasi jarak jauh. Eskalasi ini kemungkinan akan berdampak pada strategi pertahanan udara Ukraina dalam waktu dekat. Salah satu peristiwa paling mematikan dalam fase terbaru konflik terjadi ketika Rusia meluncurkan rudal Iskandar-M ke lokasi upacara penghargaan militer Ukraina di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan tepat sasaran ini menewaskan sedikitnya 19 prajurit dari Brigade Marinir ke-35 dan melukai lebih dari 30 lainnya. Peristiwa ini menimbulkan kritik tajam terhadap keamanan operasional militer Ukraina, terutama soal bagaimana lokasi upacara bisa terdeteksi oleh intelijen Rusia. Sejumlah sumber menyebut kemungkinan adanya kebocoran informasi atau pengintaian drone tingkat lanjut yang memantau aktivitas militer di wilayah tersebut. Bagi para keluarga korban, kejadian ini bukan hanya tragedi, tetapi juga pukulan moral yang dahsyat. Di Kiev, para pejabat meminta penyelidikan internal untuk mengetahui bagaimana celah keamanan ini bisa terjadi. Serangan tersebut menunjukkan bahwa Rusia mampu mendeteksi, menghitung waktu, dan mengeksekusi serangan presisi terhadap target yang sangat spesifik. Ini tidak hanya menandai kemampuan intelijen yang meningkat, tetapi juga memperlihatkan bahwa Rusia mencoba menghancurkan moral pasukan Ukraina di momen-momen simbolis seperti upacara penghargaan. Sejumlah pakar pertahanan yang kami wawancarai menyebut dugaan penggunaan rudal 9M729 Novator sebagai titik penting dalam konflik ini. Rudal tersebut diketahui memiliki jangkauan antara 500 hingga 2.500 km. Angka yang sebelumnya dilarang berdasarkan perjanjian INF yang kini sudah tidak berlaku. Rusia tidak mengkonfirmasi penggunaannya, namun sejumlah fragmen yang ditemukan oleh tim investigasi lokal memperkuat kecurigaan tersebut. Jika benar digunakan, ini menjadi sinyal bahwa Moskow siap menggeser batas-batas eskalasi, khususnya dalam serangan jarak jauh terhadap infrastruktur Ukraina. Dalam konteks perang modern, penggunaan senjata yang sebelumnya tergolong strategis di medan taktis dapat mengubah kalkulasi militer secara drastis. Ukraina kini menghadapi ancaman rudal dengan jangkauan yang lebih luas dan pola manuver yang sulit diprediksi. Bagi warga sipil, ketidakpastian ini berarti ancaman bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Bagi analis militer, ini langkah yang menunjukkan kepercayaan diri Rusia dalam operasi jarak jauh. Eskalasi ini kemungkinan akan berdampak pada strategi pertahanan udara Ukraina dalam waktu dekat. Salah satu peristiwa paling mematikan dalam fase terbaru konflik terjadi ketika Rusia meluncurkan rudal Iskandar-M ke lokasi upacara penghargaan militer Ukraina di wilayah Dnipropetrovsk. Serangan tepat sasaran ini menewaskan sedikitnya 19 prajurit dari Brigade Marinir ke-35 dan melukai lebih dari 30 lainnya. Peristiwa ini menimbulkan kritik tajam terhadap keamanan operasional militer Ukraina, terutama soal bagaimana lokasi upacara bisa terdeteksi oleh intelijen Rusia.
Sejumlah sumber menyebut kemungkinan adanya kebocoran informasi atau pengintaian drone tingkat lanjut yang memantau aktivitas militer di wilayah tersebut. Bagi para keluarga korban, kejadian ini bukan hanya tragedi, tetapi juga pukulan moral yang dahsyat. Di Kiev, para pejabat meminta penyelidikan internal untuk mengetahui bagaimana celah keamanan ini bisa terjadi. Serangan tersebut menunjukkan bahwa Rusia mampu mendeteksi, menghitung waktu, dan mengeksekusi serangan presisi terhadap target yang sangat spesifik. Ini tidak hanya menandai kemampuan intelijen yang meningkat, tetapi juga memperlihatkan bahwa Rusia mencoba menghancurkan moral pasukan Ukraina di momen-momen simbolis seperti upacara penghargaan.